Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, 21 warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan, Bali keracunan miras oplosan yang berisi cairan disinfektan dan serbuk sari buah jeruk. 1 warga binaan meninggal dunia, 1 warga lainnya masih menjalani perawatan. Sementara belasan lainnya sudah kembali ke Lapas Perempuan dan menjalani rawat jalan. Tim medis RSUP Sanglah memutuskan untuk merawat lebih intensif 1 warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan yang sempat dinyatakan kritis. Warga binaan tersebut mengalami gangguan ginjal akibat meminum oplosan cairan disinfektan dan serbuk rasa sari buah. Namun pihak RSUP Sanglah menyatakan kondisinya kini cenderung stabil dan sudah menjalani rawat inap di Saleli. Sementara belasan warga binaan yang menjadi korban minuman oplosan tersebut sudah kembali ke Lapas Perempuan Kerobokan. Sebelumnya 1 orang warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan meninggal dunia setelah meminum oplosan cairan disinfektan dan serbuk rasa sari buah. Kini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yang masih dirawat di ruangan rawat inap, ruang Leli, di mana tadi pagi sebelumnya hari ini sebenarnya ada 3 pasien, tapi 2 pasien sudah diperbolehkan pulang, hanya 1 pasien masih perlu dilakukan perawatan di ruangan ini. Itu kenapa harus dirawat lebih lama? Kondisinya gimana, Dok? Kondisinya stabil, tapi perlu butuh pengawasan. Diketahui kan ada keracunan itu yang berakibat pada permasalahan sistemik yang menimbulkan komplikasi terutama pada ginjal. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus pesta miras oplosan di Lapas Kerobokan Bali yang menewaskan 1 orang, kami akan langsung menanyakannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bali, Jamaruli Manihuruk. Selamat sore Pak Jamaruli. Pak, ini bagaimana Pak awalnya 21 napi perempuan ini bisa sampai nekat minum miras oplosan yang kemudian dicampur dengan cairan disinfektan? Ya, pertama kami ingin mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga warga binaan pemasyarakatan yang meninggal 1 orang. Yang pertama yang kami sampaikan. Terus selanjutnya, ini warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam 1 orang pada saat itu yang melakukan mencoba melakukan bukan pesta menurut kami, karena memang mereka mencuri-curi waktu. Dan juga bukan disinfektan sebenarnya sesuai dengan keterangan yang kami peroleh dari rumah sakit, sesuai dengan gejala-gejala yang dialami oleh para warga binaan. Nutrisari dicampur dengan hand sanitizer sebenarnya yang mengandung alkohol. Karena gejala-gejalanya perut mual, terus pusing, dan juga pandangan kabur. Jadi awalnya mereka ingin bersenang-senang, karena mungkin biasa minum-minum di luar sebelumnya, mereka ingin melakukan hal yang sama, dan kalau ditanya keterangan sementara yang kami peroleh, bahwa mereka ingin melupakan permasalahan-permasalahan yang ada, dengan mungkin sedikit agak melayang begitu perasaan mereka, itu yang mereka harapkan, sehingga melakukan hal tersebut. Baik, Pak Jamaruli, ini mereka bagaimana Pak bisa mendapatkan bahan-bahan untuk miras oplosan ini, Pak? Kalau Nutrisari kan bisa saja ada di sana. Demikian juga dengan hand sanitizer, memang disiapkan kalau itu. Cuma kita memang nggak terpikir bahwa itu akan... Pak, artinya membutuhkan cukup banyak begitu, Pak, bahannya. Itu kita siapkan di setiap pintu kamar-kamar tersebut, memang ada hand sanitizer di sana. Jumlahnya memang masih kami cari, tapi itu dalam jumlah yang normal. Misalnya di setiap pintu ada 1, itu jumlah yang normal sebenarnya. Mungkin karena hand sanitizer juga sudah ada campuran kimia yang lain, sehingga mungkin bisa saja akibatnya lebih ini, bukan hanya alkoholnya saja mungkin. Kami nggak tahu campuran apa saja yang ada di hand sanitizer tersebut. Baik, Pak Jamaruli, kemudian untuk kasus ini sendiri sudah sejauh mana pengusutannya dan sudah ditemukankah Pak siapa sebenarnya pihak yang paling bertanggung jawab terkait dengan kasus ini, Pak?
Kalau yang melakukan tentunya itu kami serahkan kepada pihak kepolisian. Sampai saat ini kami menyerahkan sepenuhnya, biarlah pihak kepolisian yang mengusut. Kami tidak campur tangan di sana, karena kami juga tidak ingin intervensi. Biarlah ini kasus ini diusut secara tuntas dan benar. Oke, Pak, tapi saat mereka melakukan pesta miras ini sebenarnya bagaimana pengawasan di dalam lapas juga, Pak? Ya, pengawasan tetap kami lakukan dengan baik. Sebenarnya sesuai SOP, semua kami laksanakan dengan baik. Tapi menurut kami mereka mencuri-curi saat meminumnya. Jadi, ya kita juga melihat meminum biasa saja. Namanya minum, ya tentunya kita tidak melarang mereka minum. Karena kalau nutrisari pun warnanya, ya tidak perlu harus dilarang. Baik, untuk korban yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit, apakah sudah ada informasi, Pak Jamaruli, bagaimana kondisi korban? Perkembangannya semakin baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat korban yang terakhir ini tinggal 1 orang bisa segera kembali ke lapas perempuan Kerobokan. Dan setelah kejadian ini kemudian seperti apa, Pak, pengamanan ataupun juga apakah ada peningkatan pengawasan begitu yang dilakukan di sana, Pak? Tentunya ada. Tempoh hari kami setelah kejadian kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh petugas lapas, rutan, LPKA itu kami haruskan untuk lebih waspada lagi dan mengamankan baik disinfektan maupun hand sanitizer tidak sembarangan lagi diletakkan di tempat terbuka seperti yang kami lakukan selama ini. Karena prokes memang mengharuskan kami seperti itu. Tapi dengan keadaan kejadian tersebut, kami berusaha untuk menyimpan. Kalau dibutuhkan baru disiapkan di sana. Dan kami berusaha agar pengganti hand sanitizer itu disiapkan tempat mencuci tangan. Memang sebenarnya sudah disiapkan. Tapi untuk kamar-kamar selama ini memang masih disiapkan hand sanitizer. Oke, apakah kemudian ada upaya lain, Pak, dari Kemenkumham untuk mencegah hal-hal serupa ini terjadi di kemudian hari, Pak? Ya itu tadi, untuk sekarang ini kami usahakan hand sanitizer maupun disinfektan kami tarik. Kami lebih cenderung menyiapkan tempat mencuci tangan. Jadi tidak perlu lagi hand sanitizer. Baik, terima kasih Pak Jamaruli Manihuruk sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.